informasi penting dan terbaru yang tentunya selalu dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu ASN dan pensiunan dimanapun berada. Sebelum kami melanjutkan membagikan sebuah informasi terbaru ini kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan, pertama-tama kami menyapa Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu para pensiunan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Jadi Bapak Ibu pensiunan yang terhormat, di video kita kali ini adapun informasi terbaru yang akan kami bagikan pada kesempatan ini kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan terkait dengan informasi bahwasanya terungkap rapel gaji Bapak Ibu pensiunan cair minggu ini. Begini fakta dari PT Taspen. Jadi perihal informasi ini nantinya Bapak Ibu, di mana beberapa hari terakhir beredar informasi bahwasanya rapel gaji Bapak Ibu pensiunan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu pensiunan akan cair minggu ini. Dan bagaimana kemudian faktanya Bapak Ibu? Tentu saja kita akan simak secara bersama-sama informasi resmi yang akan dijelaskan oleh PT Taspen kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan di seluruh Indonesia. Untuk penjelasan selengkapnya Bapak Ibu, silakan ditonton video ini sampai akhir agar Bapak Ibu tidak gagal paham dan tentunya salah paham. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silakan support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami salurkan melalui channel ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bedah informasinya. Dan di sini Bapak Ibu, kami telah menampilkan sebuah berita terbaru yang dipublikasikan pada Juli 2026 dengan judul Full Senyum, terungkap rapel gaji pensiunan cair minggu ini, begini fakta dari PT Taspen. Jadi ini adalah artikelnya Bapak Ibu ya, yang akan memberikan penjelasan kepada kita perihal rapel gaji Bapak Ibu pensiunan ini yang katanya akan cair minggu ini, dan juga informasi fakta terbaru yang akan dijelaskan oleh PT Taspen nantinya kepada kita semuanya. Nah, langsung saja kita bedah informasinya Bapak Ibu. Kabar mengenai rapel gaji pensiunan yang disebut-sebut akan cair minggu ini kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Tidak sedikit pensiunan berharap mengingat tambahan dana dari rapel dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau kita menyimak poin pertama dari informasi ini Bapak Ibu, di mana baru-baru ini beredar kabar tentang rapel gaji Bapak Ibu pensiunan yang mana disebut-sebut akan dicairkan oleh pemerintah pada minggu ini, dan hal ini akhirnya memicu perbincangan hangat di media sosial atas informasi tentang rapel gaji Bapak Ibu pensiunan ini. Karena tidak sedikit yang berharap daripada rapel ini Bapak Ibu, karena rapel ini menjadi tambahan dana untuk membantu memenuhi kebutuhan Bapak Ibu pensiunan sehari-hari di luar gaji yang sudah dicairkan oleh PT Taspen. Selanjutnya, menyikapi soal rapel gaji pensiunan tersebut, antusiasme para pensiunan merupakan hal yang sangat wajar. Setiap informasi pencairan rapel maupun kenaikan manfaat pensiun selalu menjadi perhatian karena berdampak pada penghasilan bulanan setiap pensiunan. Jadi terkait dengan informasi rapel ini Bapak Ibu, tentu saja dalam menyikapi informasi ini, di mana antusiasme atau semangat dari para pensiunan dalam menyikapi hal ini tentu saja menjadi hal yang wajar. Karena kenapa? Ketika kita melihat Bapak Ibu dana pensiun yang diterima oleh Bapak Ibu pensiunan tentu saja sangat membutuhkan tambahan-tambahan yang nantinya bisa berdampak pada penghasilan bulanan setiap para pensiunan di seluruh Indonesia. Akan tetapi perlu dicatat, pencairan rapel gaji pensiunan hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar hukum yang jelas, seperti terbitnya peraturan pemerintah atau kebijakan resmi yang mengatur perubahan besaran manfaat pensiun. Namun dalam hal ini juga Bapak Ibu dijelaskan kepada kita semuanya, khususnya bagi para penerima manfaat, bahwa untuk pencairan rapel gaji Bapak Ibu pensiunan ini sendiri hanya bisa direalisasikan atau dilaksanakan secara teknis oleh PT Taspen apabila terdapat dasar hukum atau peraturan dalam hal pedoman dalam pencairan rapel ini. Dan dalam hal ini sebagai dasar hukum tentu saja harus ada peraturan pemerintah yang diterbitkan sebagai kebijakan resmi
dalam mengatur perubahan besaran manfaat pensiun tersebut, dalam hal ini rapel gaji Bapak Ibu pensiunan. Pada poin berikutnya Bapak Ibu, sekarang kita lihat bagaimana kemudian peran PT Taspen terhadap rapel gaji Bapak Ibu pensiunan ini. Jadi di sisi lain, Taspen pada dasarnya berperan sebagai pihak yang menyalurkan pembayaran manfaat pensiun sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Artinya Taspen tidak dapat mencairkan rapel apabila belum ada regulasi yang diterbitkan. Nah Bapak Ibu, perlu dicatat dan dipahami bahwa Taspen sebenarnya berperan sebagai pihak yang menyalurkan pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya di sini Taspen tidak serta-merta melakukan pencairan rapel sebelum ada regulasi yang diterbitkan dan disahkan langsung oleh pemerintah. Berikutnya, karena itu apabila muncul informasi yang menyebutkan rapel pasti cair minggu ini, tentu pensiunan sebaiknya tidak langsung menganggapnya sebagai kepastian. Informasi tentang rapel akan diumumkan langsung oleh pemerintah atau kementerian terkait. Jadi untuk informasi dan himbauan sekaligus kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan juga terkait dengan viralnya informasi yang menyebutkan bahwa rapel akan pasti cair minggu ini, sebaiknya para pensiunan harus lebih teliti dalam menyikapi setiap informasi apabila ada informasi yang berhubungan dengan penghasilan Bapak Ibu pensiunan. Karena mau bagaimanapun informasi atau pengumuman tentang rapel ini akan disampaikan langsung oleh pemerintah atau kementerian terkait yang diutus oleh pemerintah sendiri. Selanjutnya kita lihat Bapak Ibu bagaimana kemudian cek fakta perihal kebenaran informasi rapel gaji Bapak Ibu pensiunan ini yang katanya cair minggu ini. Jika nantinya pemerintah menetapkan adanya penyesuaian manfaat pensiun dan menginstruksikan pembayaran rapel, maka Taspen akan menyalurkannya sesuai jadwal yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Jadi menyambung hal yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu, setelah adanya regulasi resmi atau instruksi langsung terkait dengan pembayaran rapel ini dari pemerintah, maka dengan tegas juga disampaikan di sini Taspen akan menyalurkannya sesuai jadwal yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Kemudian, namun yang perlu diperhatikan saat ini Bapak Ibu adalah benarkah kemudian rapel gaji pensiunan PNS, TNI Polri, dan janda duda pensiun akan cair minggu ini sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan pensiunan di tengah eskalasi ekonomi nasional saat ini. Jadi ini adalah yang menjadi titik terang nantinya Bapak Ibu, apakah benar rapel gaji Bapak Ibu pensiunan PNS, TNI Polri, dan janda duda pensiun ini akan dicairkan minggu ini oleh pemerintah. Nah di sini kita lihat Bapak Ibu faktanya. Berdasarkan hasil cek fakta dari akun media sosial resmi PT Taspen soal pencairan rapel maupun peningkatan manfaat pensiun, Taspen mengatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan peraturan terbaru tentang pencairan rapel gaji pensiunan. Nah di sini terbukti Bapak Ibu bahwasanya dari hasil cek fakta melalui media sosial resmi PT Taspen yang bercentang biru, di mana Taspen mengatakan kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan di berbagai daerah di seluruh Indonesia bahwa belum ada regulasi baru atau peraturan baru tentang informasi yang viral khususnya pencairan rapel gaji Bapak Ibu pensiunan pada bulan Juli 2026. Artinya informasi yang beredar di media sosial saat ini soal rapel gaji pensiunan dinyatakan secara tegas oleh PT Taspen bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Nah, di sini semakin jelas Bapak Ibu ya, bahwa penegasan dari PT Taspen untuk informasi rapel yang ramai dibicarakan baru-baru ini di kalangan para pensiunan dengan tegas dibantah oleh PT Taspen bahwa informasi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebagai kesimpulan dan informasi akhir yang kami sampaikan melalui video ini Bapak Ibu, di mana sebagai kesimpulan tentang pembayaran rapel gaji pensiunan minggu ini sebaiknya harus dipandang sebagai informasi yang masih perlu diverifikasi. Sampai ada pengumuman resmi, kabar tersebut masih bersifat dugaan atau spekulasi. Para pensiunan disarankan untuk menunggu informasi resmi agar tidak terjebak oleh kabar yang menyesatkan, sekaligus tetap optimis apabila di kemudian hari pemerintah benar-benar menetapkan kebijakan pencairan rapel
untuk Bapak Ibu pensiunan pada Juli 2026. Kurang lebih gitu ya, manfaat terendah yang didapatkan oleh para peserta kita pada saat mengajukan program THT, pada saat peserta itu mengalami BUP, batas usia pensiun, ya, kurang lebih manfaat terendah yang didapatkan itu di angka 3 juta gitu ya. Nah, untuk manfaat tertinggi yang sudah dilakukan proses studi kami, kurang lebih ada di angka 86 juta sampai dengan 99 juta. Jadi Bapak Ibu semua, kalau misalnya ingin tahu secara estimasi itu berapa yang didapatkan, kita mungkin mengakses di aplikasi pos kami. Di sana juga ada salah satu fitur atau menu untuk bisa mendapatkan gambaran estimasi THT yang didapatkan pada saat nanti memasuki batas usia pensiun. Ya. Nah, secara asuransi itu sendiri, kalau misalnya peserta mengalami kejadian meninggal, gitu, di sini akan mendapatkan nilai 8 juta, ya. Lalu untuk asuransi kematian istri itu akan mendapatkan 6 juta dan untuk anak itu 4 juta. Kenapa kami di sini menekankan ya, dengan program manfaat THT di sini karena ternyata memang masih ada juga para peserta kita yang tidak tahu kalau misalnya untuk istri ataupun anak ketika mengalami kejadian di sini mungkin dari sisi kejadiannya kematian gitu ya, mendapatkan asuransi gitu ya. Jadi untuk para peserta kita yang hadir secara online bisa mungkin nanti menyampaikan juga bahwa jika terjadi gitu ya, di sini ada peserta ASN gitu ya, yang istrinya meninggal atau anaknya meninggal itu bisa mendapatkan manfaat berupa nominal dari asuransi kematian istri itu 6 juta dan anak itu 4 juta. Oke, next. Oke, untuk program pensiun tadi sedikit sudah dijelaskan, ini saya coba skip. Nah, di sini tadi sedikit saya juga gambarkan bahwa kurang lebih dari sisi gambaran pensiun bulanan yang akan didapatkan secara hitung-hitungan gitu ya. Ada juga beberapa peserta kita yang menanyakan, Pak, kira-kira ketika nanti saya pensiun, saya mendapatkan berapa ya secara uang pensiun bulanannya? Nah, memang di sini secara akurasinya tentu melihat dari dokumen SK pensiun nanti ya, tapi ini juga bisa dilakukan estimasi. Nah, estimasinya seperti yang tadi dijelaskan, kurang lebih di 2,5% dari gaji pokok terakhir dikali tahun masa kerja. Nah, itu kurang lebih nanti akan menjadi gambaran Bapak Ibu semua pada saat menerima pensiun bulanan nanti. Gitu ya. Nah, di sini kami sampaikan juga ada maksimalnya ya, maksimal 75% dan minimal 40% dari gaji pokok yang diterima juga. Nah, untuk pejabat negara di sini secara hitung-hitungan estimasi di sini 1% dikali gaji pokok plus dikali juga masa kerja ya. Kecuali untuk presiden dan wakil presiden itu 100% dari gaji pokok. Nah, manfaat yang tadi diterima oleh para peserta kita yang sudah purna bakti atau pensiun, mungkin saya jelaskan kembali di sini pada saat pensiun tersebut meninggal gitu ya, maka akan mendapatkan uang duka wafat. Namanya di kami itu uang duka wafat gitu ya. Nah, berapa besarannya? Kurang lebih di sini besarannya 3 kali penghasilan pensiun terakhir, gitu ya, yang akan dibayarkan kepada ahli waris. Lalu juga akan mendapatkan pensiun terusan, gitu ya. Kalau misalnya pada saat aktif juga ada ya, dan namanya gaji terusan. Nah, kalau misalnya pada saat pensiun, namanya pensiun terusan. Dibayarkannya juga sama gitu ya. Dibayarkan secara 4 bulan berturut-turut pada ahli waris gitu ya. Nah, untuk pensiun janda dan duda, di sini kisaran atau besarannya adalah 36% dikali gaji pokok. Nah, sedangkan untuk yang tewas, itu lebih besar, 72% dikali gaji pokok. Oke. Nah, secara gambaran ini juga Bapak Ibu semua bisa lihat juga gitu ya. Di sini
secara manfaat itu yang diterima untuk peserta ASN yang golongan satu kurang lebih di angka 2 juta gitu ya, 2.033.000 sekian, dan manfaat minggu itu di 2,5. Ini mendasari dengan tabel gaji Pemprov yang terbaru ya. Lalu ada ASN golongan 2 juga kurang lebih di 2 juta sekian, dan manfaat tertinggi juga 3,5 gitu ya. Sampai dengan ASN golongan 4 yang manfaat rendahnya itu di angka 2 juta sekian sampai dengan 5,2 juta sekian. Jadi gambaran kurang lebih nanti yang akan didapatkan pensiun bulanannya itu mungkin melihat dari pangkat dan masa kerja juga ya. Tapi kisarannya itu di angka 2 sampai dengan 5 juta. Sedangkan untuk pejabat negara di sini dari mulai 400.000 sampai dengan 34 juta. Oke, next. Oke, ini tadi yang disampaikan terkait dengan program jaminan kecelakaan kerja, kurang lebih gitu ya. Tadi saya sedikit sampaikan bahwa secara potongan atau kewajiban premi yang harus dibayarkan itu 0,24 yang dikali gaji pokok yang akan dibebankan kepada pemberi kerja. Manfaatnya tadi, gitu ya, ada perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Oke, next. Nah, secara kriteria kecelakaan kerja di sini, mungkin sedikit saya jelaskan bahwa apa saja sih yang bisa dikategorikan bahwa peserta tersebut nanti akan mendapatkan asuransi dari kecelakaan kerja. Di sini adalah salah satunya adalah peserta tersebut memang dalam kondisi menjalankan tugas pendidikan ya. Jadi ini beberapa mungkin kami sampaikan juga sosialisasi ini di kantor cabang kami, bekerja sama juga dengan beberapa instansi sehingga secara hak dan kewajiban gitu ya, manfaat yang didapatkan oleh para peserta kita terkait dengan kecelakaan kerja juga bisa terinformasi dengan baik. Misalnya itu tadi ya, misalnya apa saja nih kondisi bahwa peserta itu bisa di-cover oleh program kecelakaan kerja. Lalu di sini peserta tersebut memang kondisinya dalam keadaan kedinasan gitu ya. Jadi kecelakaan tersebut disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Lalu ada juga terkait dengan perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ya. Di sini sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan atau menjalankan tugas. Lalu ada juga kriteria yang masuk yaitu mengalami penyakit akibat kerja gitu ya. Nah, mungkin seperti yang tadi dijelaskan di depan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban ini juga tercover pada saat peserta tersebut melakukan perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Gitu ya. Nah, untuk penyakit akibat kecelakaan kerja di sini ada kriteria lagi yaitu sakit yang diderita akibat langsung dari pelaksanaan tugas gitu ya. Ini nanti akan mendapatkan diagnosa atau analisa dari dokter okupasi. Oke, next. Nah, manfaatnya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail karena keterbatasan waktu. Kurang lebih secara santunan itu ada 12 santunan dan mungkin kami garis bawahi di sini kalau misalnya peserta tersebut nanti dinyatakan sebagai peserta yang mengalami kecelakaan kerja, maka secara pengobatan atau perawatan akan dilakukan sampai dengan sembuh. Itu ya, secara garis besarnya seperti itu. Dan kami sampaikan juga untuk pelaporannya terkait peserta yang mengalami kejadian, diimbau bahwa secara pelaporan di sini 3 kali 24 jam, ya. Dan secara batas kadaluarsa proses klaimnya, secara regulasi itu memang dibatasi pelaporannya selama 2 tahun ya, sejak tanggal kecelakaan dari peserta tersebut. Oke, next. Baik, untuk program jaminan kematian, lebih tadi seperti yang sudah disampaikan secara kewajiban atau beban iuran 0,72 dikali gaji pokok yang dibebankan kepada pemberi kerja.
manfaatnya itu sendiri di sini Anda mendapatkan 4 manfaat kalau misalnya peserta mengalami kejadian kematian ya, jaminan kematian. Yaitu santunan sekaligus itu berupa nominalnya 15 juta, ada uang duka wafat juga 3 kali gaji pokok, ada bantuan pemakaman 7,5 juta, dan bantuan beasiswa juga di 15 juta per anak ya. Oke, next. Oke, nah ini mungkin masuk ke materi utama gitu ya, seperti yang disampaikan di awal terkait dengan literasi keuangan atau bagaimana Bapak Ibu semua yang kondisi sekarang mungkin masih aktif gitu ya, masih menjalani sebagai peserta aktif untuk bisa mempersiapkan secara perencanaan keuangannya pada saat nanti memasuki masa purnabakti. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Dian tadi, berdasarkan hasil survei juga di kami di sini ada kurang lebih 20.000 sekian gitu ya, rata-rata pensiunan umur 59 sampai 65 tahun yang meninggal setiap tahun. Ya, jadi cukup banyak juga kondisi pada saat para peserta pensiun kita yang sudah memasuki usia 59 sampai 65 tahun ini meninggal setiap tahun. Lalu hasil survei kami juga ternyata dari 1 dari 3 orang Indonesia gitu ya, di sini warga Indonesia yang memang belum menyiapkan jaminan kesejahteraan pensiun. Dan 9 dari 10 juga setelah hasil survei yang belum siap menghadapi masa pensiun gitu ya. Lalu yang terakhir terkait adanya penurunan pendapatan pensiun ASN yang kurang lebih di sini 70% ya dibandingkan saat peserta tersebut masih aktif bekerja. Jadi di sini mungkin mengingatkan kembali bahwa pentingnya Bapak Ibu semua menyiapkan eh, perencanaan gitu ya, literasi keuangan pada saat nanti memasuki masa usia purnabakti gitu ya. Sehingga dari sisi hasil survei yang sudah disampaikan, Bapak Ibu semua lebih siap untuk menghadapi pada saat nanti memasuki masa pensiun. Oke, next. Baik, di sini kami menyampaikan bahwa apa saja kira-kira yang akan Anda miliki gitu ya, para peserta kita miliki dari sisi penghasilan ataupun aset ya. Di sini kita membagi menjadi beberapa kategori gitu ya. Aset-aset apa saja yang memang harus Anda miliki dan harus dilindungi gitu ya. Yang pertama, aset berupa gaji atau penghasilan memang didapatkan biasanya pada saat para peserta ASN masih aktif gitu ya. Jadi gaji atau penghasilan ini sendiri otomatis akan rutin diberikan oleh pemerintah pada para peserta. Gitu. Lalu aset juga yang memang dalam bentuk rumah ataupun kendaraan, gitu ya. Di sini yang memang kurang lebih harus Anda miliki juga sebagai bagian untuk persiapan pada saat peserta itu masih aktif maupun sudah menjelang masa pensiun. Nah, tidak lupa juga selain tadi aset fisik dan penghasilan terkait dengan kesehatan juga. Jadi banyak juga para peserta kita yang mungkin secara pekerjaan atau jam kerja itu cukup tinggi gitu ya, sehingga dari sisi kesehatan juga tidak seimbang. Kita menghimbau juga bahwa secara kesehatan ini menjadi bagian uh, oleh peserta untuk bisa kita miliki gitu ya, jadi untuk kita jaga juga. Lalu yang terakhir keluarga tentu saja gitu ya, keluarga ini menjadi bagian yang memang harus kita rencanakan untuk di cover atau dilindungi. Nah, secara perlindungannya itu sendiri di sini beberapa alternatif gitu ya. Kalau misalnya untuk para peserta kita yang masih aktif, maka tentu saja untuk menyisakan adanya dana pensiun. Kalau misalnya di kami, di Taspen tentu saja seperti yang dijelaskan di awal sudah dipotong dari iuran bulanan gitu ya, yang memang sudah disisipkan untuk nanti pada saat para peserta
pensiun akan mendapatkan pensiun bulanan. Nah, untuk aset fisik itu himbauannya untuk bisa di-cover melalui asuransi umum, gitu ya. Di sini mungkin untuk kendaraan, gitu ya, ikan, gitu ya. Ya, antisipasi kalau misalnya nanti terjadi sesuatu kepada kendaraan, gitu ya, berupa kecelakaan ataupun kehilangan, itu bisa di-cover oleh asuransi umum. Nah, untuk kesehatan juga ya, Bapak Ibu semua di sini bisa memilih dan memilah kira-kira asuransi kesehatan mana yang memang nanti bisa pas gitu ya, atau sesuai dengan profil dari masing-masing kondisi dari peserta tersebut gitu ya. Meskipun memang sudah di-cover oleh BPJS, tapi barangkali memang bisa di-cover oleh jenis asuransi kesehatan yang lain gitu ya. Nah, untuk keluarga juga di sini ada satu perlindungan yang memang bisa dipilih gitu, salah satunya dengan mengikuti asuransi jiwa. Mungkin beberapa opsi gitu ya bagi Bapak Ibu semua. Kira-kira perlindungan apa saja sih yang memang nanti bisa disiapkan baik itu masih aktif maupun nanti pada saat sudah memasuki masa pensiun. Oke, next. Nah, kita di sini ada satu buku gitu ya, namanya mungkin di sini All Your World gitu ya. Di sini mungkin disebutkan 50, 30, dan 20. Ini sebagai bahan literasi atau informasi gitu ya, terkait bagaimana kita bisa membagi porsi-porsi ini terkait dengan beberapa kriteria ya. Yang pertama, di dalam buku ini gitu ya, memang disebutkan 50% itu untuk kebutuhan gitu ya. 50% itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya primer atau wajib. Contoh misalnya di sini untuk kebutuhan makan sehari-hari, untuk kebutuhan rumah, dan segala macam. Ini masuk ke dalam kategori yang sifatnya wajib. Lalu ada 30%. Nah, 30% ini terbagi untuk beberapa kondisi yang memang sifatnya mungkin sekunder atau tersier gitu ya. Yang hal-hal yang secara kebutuhan ini memang tidak wajib, tapi memang diinginkan. Yang sifatnya juga memang masuk kategori tidak urgent lah. Seperti apa? Mungkin seperti misalnya saya pengen ganti ganti gadget gitu ya, atau ganti HP gitu ya. Padahal untuk kondisi yang sekarang juga masih bisa dipakai gitu ya. Atau misalnya liburan ke luar negeri atau membeli perhiasan gitu ya. Dan misalnya contoh yang lain adalah untuk upgrade kendaraan gitu ya. Padahal kondisi yang sekarang kendaraannya juga masih layak atau masih bisa dipakai. Nah, yang terakhir mungkin pembagiannya adalah 20% gitu ya dari tabungan. Kita sisihkan untuk tabungan atau investasi gitu ya. Nah, di sini sebagaimana disampaikan bahwa sebelum memulai menabung dan berinvestasi, maka setidaknya harus menyiapkan dana darurat terlebih dahulu gitu ya, yang bisa dikumpulkan melalui porsi 20% ini. Jadi diharapkan dari gaji yang memang Bapak Ibu semua per bulan yang didapatkan itu bisa dibagi menjadi 50, 30, 20 rule ini gitu ya. Menurut buku yang sudah disampaikan. Jadi 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Oke. Nah, tentu saja di sini juga kami menyampaikan untuk menyiapkan dana darurat. Nah, dana daruratnya seperti apa? Yaitu dana cadangan yang memang dikhususkan untuk biaya hidup pada saat memang ada kondisi atau kejadian yang di luar kendali gitu ya. Mungkin di sini yang sifatnya tidak terduga, gitu ya. Apakah mungkin sakit, gitu ya, mendadak, ada bencana alam dan segala macam yang memang harus kita persiapkan untuk dana darurat ini. Nah, kurang lebih secara pembagiannya di sini melalui fidelity investment gitu ya, disebutkan 3 sampai 6 bulan biaya hidup gitu ya.
Jadi Fidelity Investment ini menyampaikan satu informasi gitu ya, bahwa atau menyarankan di sini untuk bisa menyediakan kurang lebih 3 sampai 6 bulan biaya darurat atau dana darurat terkait dengan kondisi-kondisi yang tadi disampaikan gitu ya. Uh, itu juga dengan mempertimbangkan dengan beberapa kondisi ya, misalnya terkait dengan pembayaran sewa, tagihan, kebutuhan pokok sehari-hari gitu ya, sampai dengan pembayaran hutang gitu ya. Jadi dana darurat ini sebisa mungkin gitu ya disisihkan atau disiapkan bila nanti terjadi atau beberapa kondisi yang sifatnya tidak terduga gitu ya, apa disebut juga dengan dana darurat. Oke, mungkin bisa next. Nah, bagaimana dana pensiun tadi bisa tetap didapatkan meskipun sudah memasuki masa purna bakti. Seperti yang tadi disampaikan, mungkin nanti Bapak Ibu semua juga ada sesi sendiri gitu ya. Uh, dari kami sudah bekerja sama dengan Fast Time Life gitu ya, untuk bisa meningkatkan dari sisi nominal yang didapatkan. Karena memang seperti yang tadi di awal disampaikan, tabungan hari tua itu mungkin maksimal tadi kurang lebih di angka 80 atau 90 juta. Seperti yang tadi disampaikan sama Prof. Zudan, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan tabungan hari tua itu mencapai angka ratusan, bahwa bahkan 1 miliar gitu ya. Tentu saja ada biaya-biaya top up yang harus disiapkan gitu ya, seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah memang pensiun bulanan yang diterima itu eh, cukup gitu ya. Nah, pada saat peserta juga sudah memasuki masa usia purna bakti ya, sedangkan secara rata-rata inflasi di Indonesia gitu ya, di sini mendasari hasil survei kita di 2,73% gitu ya, inflasi itu terjadi secara keseluruhan gitu ya. Lalu ada 4,26% juga gitu ya, ada inflasi atau peningkatan dari sisi makanan dan minuman, dan ada juga terkait inflasi kesehatan yang lebih di angka 2,51% gitu ya. Nah, tentu saja ini harus lebih disiapkan juga dari sisi perencanaan keuangan ya. Karena seperti yang disampaikan di tabel, bahwa untuk ASN terendah itu di golongan 1 hanya mendapatkan di rentang angka 2 juta sampai 2,5 juta ya. Ini untuk beberapa komponen juga gitu ya. Komponen dari pensiun bulanan yang didapatkan itu terpecah dari pensiun pokok, ada tunjangan istri dan anak, ada tunjangan beras, dan ada potongan askes juga. Ya, jadi dengan angka simulasi yang kami sampaikan, mungkin dari Bapak Ibu semua harus bisa lebih matang merencanakan. Oh, kira-kira nanti kalau saya pensiun di angka bulanan yang nanti didapatkan kurang lebih di angka 2 sampai 5 juta, cukup nggak untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ya. Kalau misalnya dikira memang nanti tidak cukup, maka dari sekarang sudah bisa lebih mempersiapkan apakah nanti ada top up atau mungkin mengikuti asuransi penunjang yang lainnya gitu ya.